Berbicara tentang pariwisata, maka yang paling pertama muncul di benak kita adalah destinasi liburan yang sangat menyenangkan. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang saat ini banyak dikembangkan oleh banyak negara karena berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan devisa negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki beberapa produk dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam dan nilai budaya yang cukup banyak. Selain itu, bagaimana dengan sustainable tourism? Sustainable tourism atau disebut sebagai pariwisata berkelanjutan adalah suatu program dalam usaha pengembangan sektor pariwisata yang saat ini sedang ramai dirancang oleh beberapa negara. Di sisi lain, sustainable tourism juga dapat diartikan sebagai suatu konsep kegiatan mengunjungi suatu tempat sebagai wisatawan yang dapat memberikan dampak positif pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi bagi kawasan pariwisata tersebut. Setelah kita mengetahui tentang pariwisata dan sustainable tourism, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat salah satu destinasi wisata yang telah masuk dalam kategori sustainable tourism, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebuah kawasan taman nasional yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada 1 Februari tahun 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan rumah bagi badak Jawa yang sangat terkenal dan terancam punah. Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebesar 122.956 hektar dan memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya terdapat lebih dari 1.000 jenis hewan dan tumbuhan endemik langka dan dilindungi, hutan mangrove, hutan pantai, padang rumput, pegunungan, dan beberapa pulau seperti Pulau Handelum, Pulau Panaitan, Pulau Paucang yang masing-masing memiliki potensi sebagai objek wisata. Dengan kondisi alamnya yang masih sangat terjaga, maka konsep sustainable tourism yang ditawarkan di Taman Nasional Ujung Kulon adalah ekotourism. Ekoturism sendiri merupakan bentuk perjalanan wisata ke tempat-tempat alami yang kondisi kawasannya masih belum terganggu atau tercemari dengan tujuan mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan, satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada. Dari seluruh jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi, di mana jumlah populasi badak Jawa yang sangat mengkhawatirkan, maka diperlukannya perhatian yang khusus untuk memaksimalkan konservasi tumbuhan dan hewan endemik langka yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Oleh karena itu, pihak Taman Nasional Ujung Kulon bekerja sama dengan Yayasan Badak Indonesia dan International Rhino Foundation dalam mengupayakan pelestarian populasi badak Jawa dengan merencanakan pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA, di mana JRSCA ini bertujuan untuk meningkatkan populasi badak Jawa di habitat alaminya, mempersiapkan badak Jawa untuk ditranslokasi ke habitat kedua, mengembangkan 3 teknik konservasi ex situ, serta mengembangkan ekoturisme berbasis kemitraan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Selanjutnya, mari kita lihat apa-apa saja indikator sustainable tourism yang telah tercapai di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pertama, dari aspek lingkungan. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal terkait regulasi yang dibuat untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan di Taman Nasional Ujung Kulon, terutama badak Jawa yang menjadi satwa yang sangat dilindungi karena kelangkaannya, terdapat juga salah satu bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan di kawasan ini, yaitu bimbingan teknis pemantapan pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kegiatan pemulihan ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa mengembalikan atau mendekati kondisi ekosistem ke bentuk semula. Pemulihan ekosistem ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu mekanisme alam, rehabilitasi, dan resortasi, dan ada pun beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu penanaman, reintroduksi, pembinaan habitat, serta pengendalian tumbuhan invasi lengkap. Aspek kedua adalah ekonomi. Sebagaimana yang kita lihat bahwa Taman Nasional Ujung Kulon memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih baik lagi sebagai salah satu sektor ekowisata, di mana dengan adanya kegiatan wisata yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon secara tidak langsung juga
juga mendorong perkembangan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar kawasan. Di samping pekerjaan pokok yang diantaranya adalah tour guide, porter, kuncen, dan penyewaan kapal. Selain itu, di tahun 2017, Balai Taman Nasional memberikan bantuan usaha ekonomi kepada masyarakat sekitar. Bantuan usaha ekonomi merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi kepada kelompok masyarakat. Adapun jenis bantuan yang diberikan dalam rangka peningkatan usaha ekonomi kepada kelompok usaha bersama dan kelompok masyarakat pesisir berupa dana yang dipergunakan untuk pembuatan apartemen ikan. Tujuan kegiatan usaha ini adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di bidang perikanan, melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya bahari secara lestari, sekaligus memberi tanda batas Taman Nasional Ujung Kulon khususnya di wilayah perairan. Aspek ketiga adalah sosial budaya. Pada dasarnya, terdapat potensi budaya serta adat istiadat, terutama di bidang tari-tarian tradisional, termasuk seni gerak seperti bela diri atau pencaksilat, dan lagu-lagu daerah yang sangat cukup potensial untuk diangkat dalam mendukung kegiatan pariwisata di kawasan ini sebagai atraksi wisata, terutama tari kuda lumping, tari jaipong, kendang penca, dan lain-lain sebagainya. Di dalam Taman Nasional Ujung Kulon juga terdapat tempat-tempat yang dikeramatkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan budaya dan untuk tujuan ziarah. Salah satu yang paling terkenal di sana adalah Gua Sanghyang yang terletak di ujung barat Semenanjung Ujung Kulon. Baik, itulah tadi salah satu lokasi tempat wisata yang sangat menakjubkan dan sangat menarik untuk bisa dikunjungi dan tentunya telah masuk dalam kategori tempat wisata yang mendukung sustainable tourism di dalam pengelolaannya. Diharapkan dengan menyaksikan video ini kita bisa bersama-sama untuk terus mendukung sustainable tourism yang ada di Indonesia agar bisa menciptakan kawasan pariwisata yang tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata, tapi keuntungan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan, baik lingkungan dan juga masyarakat.